Oke, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, gitu ya. Dikatakan bahwa oleh Soekarno, Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila merupakan Weltan Saung. Ya. Apa itu Weltan Saung? Weltan Saung adalah satu dasar falsafah. Pancasila adalah satu alat mempersatu dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit, terutama imperialisme. Jadi Pancasila itu pertama adalah Weltan Saung, ya. Weltan Saung satu dasar filsafat, philosophical grounds lah, gitu ya. Weltan Saung, kemudian philosophical grounds lah, kemudian alat mempersatu, ya, dan kemudian melawan imperialisme, gitu ya. Bung Karno sangat concern dengan perlawanan terhadap imperialisme, terhadap kolonialisme, karena itu yang diperjuangkan oleh beliau dan teman-temannya, ya. Nah, kata Bung Karno, tiap-tiap bangsa mempunyai tunnya sendiri, dan tun bangsa Indonesia adalah Pancasila, gitu ya. Jadi Pancasila itu adalah jiwa bangsa Indonesia, gitu ya. Dikatakan dengan bentuk lain seperti itu, ya. Pancasila itu seperti kata Bung Karno, Pancasila itu digali dari adat istiadat dari budaya bangsa Indonesia, gitu ya. Jadi Pancasila itu adalah kita, gitu. Pancasila itu ekstraksi dari kehidupan bangsa Indonesia selama ini, gitu ya. Bahwa kehidupan bangsa Indonesia itu diwarnai oleh religiositas, ketuhanan, ya. Setiap warga negara Indonesia adalah bertuhan. Kemudian bangsa Indonesia juga memegang prinsip-prinsip kemanusiaan. Bangsa Indonesia juga memegang prinsip-prinsip persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, gitu ya. Itulah tun bangsa Indonesia. 5 hal ini, ya. Sekali lagi, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, gitu. Nah, itu adalah dasar negara, ya. Nah, terdapat 4 kausa dalam Pancasila itu, ya. Kausa materialis misalnya asal mula bahan, ya. Unsur-unsur Pancasila telah terdapat dalam kehidupan manusia Indonesia. Jadi secara materialis Pancasila itu ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, gitu ya. Seperti kata Bung Karno, saya hanya menggali Pancasila dari adat istiadat bangsa Indonesia, gitu ya. Kemudian kausa formalis atau bentuknya, bentuk Pancasila terumus dalam 5 kalimat. Jadi 5 prinsip itu adalah kausa formalisnya, gitu ya. Kemudian ada kausa efisiennya, asal mulanya, ya. Asal mula dari Pancasila adalah proses pemikiran dari mulai perumusan hingga pengesahan. Di mana perumusan Pancasila terjadinya? Pancasila dirumuskan dalam BPUPK, ya. BPUPK kemudian dimatangkan dalam PPKI, ya. Dan kemudian dicantumkan dalam pembukaan UUD 45. Dan kemudian keempat adalah kausa finalis, yaitu asal mula tujuannya, gitu ya. Kausa itu asal mula. Jadi kausa finalis adalah asal mula tujuan. Tujuan mendasar berdirinya bangsa Indonesia, gitu ya. Seperti dikatakan oleh ketua BPUPK sebelum kemerdekaan, dia bilang apa yang akan kita jadikan dasar negara, gitu. Nah, itulah tujuan, ya, yang mendasari bangsa Indonesia. Kemudian diciptakanlah Pancasila, disusunlah Pancasila, gitu ya. Oke. Kemudian Pancasila juga merupakan ideologi nasional, ya. Ideologi merupakan sistem ajaran tentang makna kehidupan, tentang nilai-nilai dasar, dan tentang bagaimana manusia hidup dan bertindak. Itulah ideologi, ya. Kalau Anda setelah membaca ideologi, banyak ideologi di dunia ini. Dari mulai yang paling kiri, ya, komunisme, sosialisme, kemudian yang paling kanan, neoliberal, ya, liberalisme, kapitalisme, gitu ya. Nah, Pancasila ada di mana? Pancasila itu ada di tengah, ya. Pancasila itu menganut sistem pasar seperti halnya neoliberalisme dan kapitalisme, tapi Pancasila juga menganut kolektivisme, ya, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat kolektif, bukan masyarakat yang individualis. Nah, jadi Pancasila itu ada di tengah, menganut kolektivisme tetapi juga pro pasar, gitu. Tidak seperti komunisme yang anti pasar, Pancasila itu pro pasar, gitu. Tidak seperti liberalisme yang individualis sekali,
Pancasila itu kolektif gitu. Jadi Pancasila itu adalah di tengah-tengah antara ekstremitas komunisme, sosialisme dan liberalisme kapitalisme. Kira-kira di situ ya letak ideologi Pancasila itu. Nah, Pancasila adalah warisan ideologi yang merupakan rumusan cita-cita. Jadi Pancasila itu cita-cita sebenarnya. Ya. Bahwa kita benar-benar menganut kemanusiaan. Tetapi pada suatu saat mungkin bisa saja terjadi konflik. Gitu ya. Seperti terjadi konflik misalnya yang sudah pernah terjadi di Ambon, di Poso, di Sambas gitu ya. Itulah momen-momen di mana kemanusiaan itu terpinggirkan gitu ya. Tetapi karena itu adalah cita-cita, maka kemudian digapai kembali. Pada saat emosi itu sudah lewat, konflik sudah mereda, maka kemudian semua manusia menjadi sadar bahwa kita satu bangsa yang menganut prinsip kemanusiaan, gitu ya. Itu adalah cita-cita dan kemudian menggapai kembali kemanusiaan itu, gitu. Kalau Anda lihat misalnya proses-proses konflik di Poso, di Ambon, di Sambas itu mengerikan sekali, ya, bunuh-membunuh dan lain sebagainya. Itu sudah tidak berperi kemanusiaan. Tetapi pada saat konflik itu sudah mereda, maka semua yang terlibat konflik itu menjadi sadar bahwa kita menganut prinsip kemanusiaan, gitu ya. Itulah Pancasila sebagai cita-cita, gitu ya. Pancasila sebagai sesuatu yang selalu didekati ketuhanannya, ya. Bagaimana ketuhanan bangsa Indonesia itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang melingkupi atau melindungi seluruh agama-agama dan kepercayaan, gitu ya. Disinilah ada toleransi, disinilah ada saling hormat menghormati, disinilah ada saling harga menghargai, gitu ya. Itu cita-citanya. Nah, suatu saat mungkin terjadi konflik, tetapi setelah konflik mereda, maka kembali ke cita-cita itu, gitu ya. Bangsa Indonesia juga adalah berperi kemanusiaan, gitu ya. Itulah cita-citanya. Persatuan, itulah cita-citanya. Demokrasi, itulah cita-citanya, gitu ya. Keadilan sosial, itulah cita-citanya. Sekarang mungkin terjadi ketimpangan sosial antara kaya dan miskin begitu lebar sekali kesenjangannya. Tetapi prinsip yang kita anut adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah cita-citanya. Bahwa kita ingin menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun sekarang masih berupa cita-cita, artinya belum terwujud. Gitu ya. Oke, kemudian saya cepat saja supaya memenuhi waktu ya, karena sangat terbatas. Pancasila dan tantangannya terdapat perdebatan antara ideologi Islam dan Pancasila. Kalau Anda baca sejarah bangsa Indonesia, itu pertentangannya selalu ya antara Islam atau Pancasila, gitu ya. Dimulai dari di PPUPKI tahun 1945 sampai sekarang pun perdebatan antara politik Islam dengan Pancasila itu selalu berdebat, gitu ya. Kita akan lebih condong ke Islam atau seperti apa, gitu ya. Tapi yang jelas Pancasila itu bukan ideologi sekuler, tetapi bukan juga ideologi agama, gitu ya. Pancasila itu mengayomi agama-agama, tetapi Pancasila itu tidak berlandaskan pada satu agama apapun, gitu. Tidak berdasarkan pada Al-Quran, tidak berdasarkan pada Alkitab, tidak berdasarkan pada kitab-kitab lain, gitu. Tetapi Pancasila tetap mengayomi seluruh agama-agama, gitu. Pancasila itu merupakan koeksistensi politis ya bangsa Indonesia. Di dalamnya kita bisa bersatu bersama seluruh suku, agama, ras dan antar golongan, gitu. Itulah yang memungkinkan bangsa Indonesia itu bersatu, gitu. Padahal kan kondisinya bangsa Indonesia itu sangat beragam, gitu. Nah, kalau tidak ada Pancasila maka akan sangat sulit untuk menyatukan bangsa yang beragam ini, gitu ya. Dan tantangan di era digital. Sekarang kan kita hidup di era digital, terutama Anda generasi milenial, tentu Anda tidak bisa lepas dengan era digital, gitu ya. Termasuk sekarang ini dikala kita dihadapkan pada pandemi, maka untung ada digital, untung ada teknologi digital, teknologi informasi, maka kita bisa tetap melaksanakan kelas ini, gitu ya. Coba kalau tidak ada teknologi informasi, maka dan kita tidak mungkin untuk bertemu di kelas secara fisik, maka tidak mungkin ada kelas ini, gitu. Nah, tetapi era digital juga memunculkan tantangan. Misalnya pertama, banyaknya hoax, ya. Anda itu sangat rentan menjadi korban hoax, ya. Hoax itu adalah berita yang cenderung fitnah, tidak berdasar pada fakta, gitu ya.
dari sekian banyak informasi yang kita dapat di handphone kita misalnya, itu lebih banyak hoaxnya daripada faktanya. Itu kenyataannya seperti itu, gitu ya. Itulah tantangan kita sekarang ini. Kemudian tantangan di era digital juga tingkat kontestasi yang sangat tinggi. Tidak hanya kontestasi di antara anak bangsa Indonesia, tetapi seluruh dunia gitu. Dengan era digital itu dunia itu menjadi satu gitu. Jadi kalau Anda nanti sudah lulus dari pendidikan di PT IKI ini dan kemudian masuk ke dunia kerja, ya, maka Anda akan menemukan kontestasi yang sangat tinggi, dan kontestasinya tidak hanya dengan teman-teman bangsa Indonesia, tetapi seluruh dunia gitu. Memperebutkan satu pekerjaan, posisi, itu akan berkontestasi dengan seluruh generasi di dunia ini gitu. Generasi Anda di seluruh dunia gitu. Kemudian juga tantangan era digital selanjutnya adalah ketimpangan sosial. Gitu ya. Jurang pemisah antara si miskin dan si kaya itu semakin lama semakin lebar. Gitu. Di negara kapitalisme, liberalisme kapitalisme, jurang itu jauh lebih lebar, ya. Kenapa? Karena setiap individu itu memiliki kebebasan untuk mengembangkan dirinya. Dan ada individu yang berhasil, tetapi banyak juga individu yang gagal. Dan yang gagal ini jauh lebih banyak dibanding dengan yang berhasil. Karena itu muncullah ketimpangan sosial, gitu ya. Kemudian tantangan berikutnya, pengaruh ideologi luar, ya. Ideologi luar. Kita sedang memperkuat ideologi kita sendiri, yaitu Pancasila, yang bisa menyatukan keberagaman kita, yang bisa memungkinkan bangsa Indonesia untuk bersatu. Tetapi kemudian muncul ideologi-ideologi dari luar, gitu ya. Ideologi misalnya sosialisme, ideologi liberalisme kapitalisme, juga ideologi Islam politik, ya. Ya, kalau Anda lihat perkembangan misalnya Islam politik itu selalu mempengaruhi, gitu ya. Ada peristiwa kemarin 212 misalnya, ya. Dan ada keinginan untuk mendirikan khilafah gitu. Nah, itu gangguan terhadap NKRI gitu ya, terhadap Pancasila ini gitu. Kan tidak mungkin kita mendirikan khilafah tetapi NKRI-nya tetap utuh, tidak mungkin. Kenapa? Karena orang-orang di luar Islam pasti tidak akan setuju jika kita mendirikan khilafah gitu. Nah, itu tantangannya, ya. Baik tantangan untuk negara secara keseluruhan atau tantangan untuk kita sendiri, individu-individu kita sendiri gitu ya. Nah, diharapkan bahwa dengan memperkuat kesadaran ideologi kita tentang Pancasila, maka tantangan-tantangan itu bisa kita lewati dan kita tetap bisa hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini gitu ya. Dan bangsa kita bisa survive dan bahkan bisa menjadi negara maju. Gitu. Oke, ada satu perang yang kita hadapi bersama ke depan, yaitu perang nirmiliter. Apa itu? Perang yang tanpa militer gitu. Perang dagang, misalnya gitu ya. Kita akan menghadapi perang dagang. Dan di era digital, perang dagangnya itu semakin kuat gitu ya. Nah, negara manakah yang memenangkan perang dagang? Adalah negara-negara yang bisa menguasai pasar dunia. Gitu. Pada saat kita misalnya memiliki produk-produk yang menguasai pasar dunia, maka kita ingin memenangkan perang nirmiliter ini gitu. Tetapi pada saat pasar kita dikuasai oleh bangsa lain, ya, misalnya handphone dikuasai oleh merek-merek Cina, Jepang, Eropa, mobil dikuasai oleh merek-merek Jepang, Cina, Eropa, bahkan sampai peniti pun itu impor dari Cina, maka kita sudah kalah perang secara militer. Maka kita sudah kalah perang secara militer kalau benda-benda yang kita pakai itu diimpor dari luar. Artinya kita tidak menjadi pelaku pasar, tetapi hanya menjadi pangsa pasarnya orang lain. Itulah perang nirmiliter. Kesadaran itu harus ada bahwa setiap bangsa berperang secara nirmiliter. Gitu ya. Karena itu setiap bangsa harus berupaya untuk membuat produk terbaik yang bisa menguasai pasar bangsa lain. Dan itulah nanti yang akan menjadi penguasa gitu. Kenapa misalnya K-pop itu begitu hebatnya di tanah air kita? Itu karena upaya bangsa Korea untuk benar-benar menguasai pasar gitu. Pasar industri budaya itu dikuasai dengan K-pop itu. Gitu ya. Pasar
mobil misalnya dikuasai dengan Honda, dengan BMW, Mercy gitu ya. Pasar handphone dikuasai dengan Vivo, Oppo gitu ya. Nah, kita bisa berkuasa di mana ini? Di era perang nirmiliter ini. Gitu ya. Bahkan kita produk-produk pertanian saja impor. Itu tanda bahwa kita memang dikuasai sekarang gitu. Ya. Jadi kesadaran itulah yang ingin dibentuk dengan pendidikan kewarganegaraan. Bahwa kita adalah satu negara dan negara ini harus kuat untuk kesejahteraan kita bersama. Kalau negara ini tidak kuat, kalah perang, baik itu perang militer dan ataupun perang nirmiliter, maka kita semuanya akan susah. Kita semuanya akan kesulitan. Oke, saya kira itu ya.